Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Afiza dengan NIM 2306037 dari kelas MIK 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahapan diagram SDLC dalam mengatasi rekam medis. Apa itu SDLC? System Development Life Cycle adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi atau perangkat lunak. SDLC menggambarkan tahapan-tahapan yang harus dilalui agar sistem dapat dibangun secara efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan utama SDLC adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dihasilkan berkualitas, mudah digunakan, serta dapat dipelihara dengan baik di masa depan. SDLC ada 5. Yang pertama, Requirement Gathering and Analysis atau pengumpulan dan analisis kebutuhan. Tahap pertama dalam SDLC adalah mengumpulkan serta menganalisis kebutuhan dari pengguna atau organisasi. Tujuannya adalah memahami masalah yang dihadapi dan menentukan solusi yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi yang pertama, melakukan wawancara dengan dokter, perawat, petugas rekam medis, dan bagian IT. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan sistem seperti pendaftaran pasien, pencatatan diagnosa, resep obat, hasil laboratorium, dan laporan medis. Hasilnya yaitu ditemukan bahwa sistem harus bisa menyimpan data pasien secara digital. Yang kedua, sistem desain atau perencanaan sistem, yaitu setelah kebutuhan dikumpulkan dan dianalisis, tahap berikutnya adalah merancang sistem. Tujuan tahap ini adalah membuat rancangan teknis yang menjadi dasar pembangunan sistem. Kegiatan yang dilakukan antara lain, yang pertama, mendesain struktur database, misalnya tabel pasien, dokter, diagnosa, dan obat. Yang kedua, membuat tampilan antarmuka, sederhana, dan mudah digunakan. Yang ketiga, menentukan alur data, misalnya pendaftaran, pemeriksaan, hasil diagnosa, dan penyimpanan. Yang ketiga, sistem testing atau pengujian sistem, yaitu setelah sistem dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini penting agar sistem bebas dari kesalahan sebelum digunakan secara resmi. Jenisnya yang pertama, dilakukan uji coba bersama pengguna dokter, petugas medis. Kedua, mengecek apakah semua fitur berfungsi dengan benar dan aman. Yang ketiga, memperbaiki atau error yang ditemukan. Yang keempat yaitu operation and maintenance, yaitu operasi dan pemeliharaan. Tahap terakhir adalah penerapan sistem ke lingkungan kerja nyata dan pemeliharaan secara berkala agar sistem tetap berjalan dengan baik. Contohnya yaitu sistem resmi digunakan di rumah sakit. Petugas rekam medis dilatih menggunakan sistem baru. Tim IT melakukan pemeliharaan rutin, backup data, dan pembaruan fitur bila dibutuhkan. Permasalahan rekam medis yaitu manual. Kasus permasalahan rekam medisnya Rumah Sakit Harapan Sehat masih menggunakan rekam medis manual. Akibatnya muncul beberapa masalah, yaitu proses pencarian berkas pasien memakan waktu lama, kedua berkas sering hilang atau rusak, yang ketiga kesulit melakukan rekapitulasi data pasien untuk laporan bulanan. Untuk mengatasi hal tersebut, rumah sakit ingin membangun sistem informasi rekam medis elektronik agar dapat pasien lebih aman, cepat diagnosis, dan akurat efisien. Kesimpulan dari SDLC yaitu penerapan metode sistem development life cycle dalam pengembangan sistem rekam medis elektronik mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul pada sistem manual, seperti lambatnya pencarian data, kehilangan berkas, dan kesalahan pencatatan. Melalui 5 tahapan SDLC, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan sistem, pengembangan, pengujian, hingga operasi dan pemeliharaan, rumah sakit dapat membangun sistem yang lebih efisien, akurat, aman, dan mudah digunakan. Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan pasien menjadi lebih cepat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen rekam medis rumah sakit. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.